Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Tokyo Revengers season kedua bagian ke-7. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Shin pun kembali 12 tahun yang lalu, di mana saat itu Chifuyu menemukan Takemichi yang sedang memukuli sebuah ban bekas di tengah guyuran hujan. Disinilah diketahui kalau Takemichi sedang latihan fisik untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Menurut Takemichi, bila dia tidak menjadi lebih kuat, maka masa depan tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik sesuai dengan yang diharapkannya. Mendengar penuturan ini, membuat Chifuyu sadar kalau sosok di hadapannya adalah Takemichi dari masa depan. Dia pun sangat terkejut ketika mendengarkan penjelasan Takemichi tentang para nasib para petinggi Touman yang terbunuh di masa depan. Parahnya, mereka semuanya tewas di tangan Maiki. Takemichi pun sangat membenci dirinya sendiri, karena di masa depan dia keluar dari Touman dan dilindungi oleh semua teman-temannya. Untuk bisa bertahan di Touman, mau tidak mau dia harus diakui oleh semua teman-temannya. Takemichi terus berlatih dan memukuli ban hingga kedua tangannya berdarah-darah. Chifuyu pun agak kaget karena Takemichi telah memukuli ban tersebut seharian penuh. Dia lantas mencoba menghentikan tindakan bodoh Takemichi, walau sayangnya dia tidak digubris sama sekali. Dikarenakan sudah tidak bisa dinasehati, Chifuyu pun langsung menarik jaket Takemichi hingga terjatuh. Dia lantas meminta Takemichi untuk mendinginkan kepalanya sejenak. Takemichi lantas menangis karena memang dia tidak mengerti bagaimana caranya untuk menyelamatkan semua teman-temannya. Dia benar-benar menemui kebuntuan dan tidak memiliki satupun petunjuk. Selain itu, Maiki telah meninggal dalam pelukannya, yang tentu saja hal ini membuat Takemichi semakin tertekan. Namun terlepas dari itu semua, Chifuyu mengungkapkan rasa bahagianya karena bisa berjumpa kembali dengan Takemichi, di mana sebelumnya dia mengira tidak akan bisa bertemu lagi. Chifuyu pun juga memutuskan untuk menjadi lebih kuat demi mengalahkan Maiki, walau dia cukup tahu diri kalau Maiki sangatlah kuat. Pun demikian, yang mampu mengalahkan Maiki hanyalah dirinya dan Takemichi saja. Setelah hujan mereda, Takemichi berterima kasih pada Chifuyu karena perasaannya sudah lebih baik. Takemichi menganggap Maiki sebagai seorang teman yang baik. Maiki juga merupakan sosok yang paling peduli dengan teman-temannya. Jika Maiki menderita, Takemichi akan selalu siap sedia dan mendukungnya dengan sekuat tenaga. Di hadapan Chifuyu, Takemichi memutuskan untuk tidak kembali ke masa depan sebelum menjadi pemimpin Touman. Dan ini merupakan balas dendam terakhirnya. Chifuyu sendiri akan selalu mendukung semua keputusan dan langkah Takemichi ke depan. Adegan pun berpindah di gedung pencakar langit kota Yokohama, yang mana saat itu muncul untuk pertama kalinya sosok bos geng Tenjiku yang bernama Kurokawa Izana. Selain itu, tanpa diduga Kisaki dan Hanma muncul di hadapan Izana demi bergabung dengan Tenjiku untuk melakukan balas dendam pada Touman. Seminggu kemudian, Mizo Middle Five yang merupakan sahabat Takemichi nampak jalan-jalan bersama di pusat kota Shibuya. Ketika Takuya dan Akun pergi ke toilet, Yamagishi dan Makoto malah terlibat masalah dengan tiga pemuda hanya karena senggolan. Adu mulut pun tidak terhindarkan dan mereka semua hampir adu jotos. Dengan congkak, Makoto berkuar-kuar kalau dirinya adalah member Touman. Dia juga berbohong kalau Yamagishi adalah kapten divisi 1 Touman. Mendengar nama Touman, jelas saja membuat tiga pemuda tadi meminta maaf dan lari tunggang langgang. Namun masalah tidak serta-merta berhenti di sini, karena ada beberapa member geng Tenjiku yang menyatroni Yamagishi dan Makoto. Di sisi lain, Takemichi dan Chifuyu pergi ke stasiun Shibuya. Namun Chifuyu langsung mundur ketika mendengarkan ide gila Takemichi untuk mengalahkan preman Yokohama hanya demi mencapai puncak dunia para preman. Takemichi yang kesal pun berlalu begitu saja. Namun sedetik kemudian, Chifuyu malah bertemu dengan Yamagishi dan Makoto yang sudah babak belur dan ngos-ngosan seperti habis dihajar massa. Takemichi sendiri agak kaget saat melihat banyak preman berbaju merah-merah yang tidak lain adalah geng Tenjiku di mana mereka baru saja turun dari kereta. Salah seorang preman yang sadar kalau Takemichi juga seorang berandalan lantas menghentikan Takemichi. Lelaki tersebut sengaja mencari member Tokyo Manji untuk dihajar. Tanpa diduga, Akun telah tertangkap dan dipukuli.
Namun dia berbohong dan mengatakan kalau Takemichi bukanlah anggota Toman. Bodohnya Takemichi langsung menyapa Akun, hingga membuat preman Tenjiku hendak menghajarnya. Untungnya saat itu Chifuyu datang dan menendang lelaki Tenjiku tersebut. Chifuyu lantas meminta Takemichi dan Akun untuk segera pergi dari TKP, sementara dia nanti akan segera menyusul. Takemichi yang menggendong Akun sangat bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia lari terbirit-birit menghindari amukan puluhan preman Tenjiku. Semesta benar-benar mendukung ide gilanya untuk membuat masalah dengan preman Yokohama. Chifuyu sendiri nampak masih baku hantam dengan banyak preman. Walaupun tangguh, namun Chifuyu harus tumbang ketika salah seorang petinggi Tenjiku yang bernama Kanji Mochizuki alias Mochi menghantam mukanya. Dengan kasar, Mochi meminta semua pasukannya untuk membantai semua member Tokyo Manji. Takemichi masih dikejar oleh pasukan Tenjiku hingga keluar stasiun. Di tengah jalan, Yamagishi dan Makoto langsung membantunya memasuki sebuah gedung. Pun demikian, preman Tenjiku terus mengejar dan menendangi pintu gedung tersebut. Sebelum terkepung, mereka pun memutuskan kabur lewat pintu belakang. Makoto pun mengakui kalau semua ini adalah kesalahannya. Dia hanya tidak mengetahui kalau geng Tenjiku tengah mengincar Toman. Dia dan yang lainnya langsung diserang begitu saja saat menyebutkan nama Toman. Yamagishi dan Makoto terpisah dengan Takuya, sementara Akun menjadi bulan-bulanan Tenjiku. Akun mengungkapkan bahwa Tenjiku adalah geng yang sangat berbahaya. Selain itu, 300 member Tenjiku sengaja datang ke Tokyo untuk membuat onar. Jelas saja Takemichi sangat shock dan dia kepikiran dengan keadaan Chifuyu. Dia pun meminta 3 sahabatnya untuk segera pergi ke base camp Toman, sementara dia memutuskan kembali untuk menolong Chifuyu. Namun di tengah jalan, Takemichi langsung dihantam oleh preman Tenjiku. Dia pun dipukul dan ditendangi habis-habisan. Namun Akun segera datang untuk menolongnya. Yamagishi dan Makoto juga tidak ketinggalan. Bagaimanapun juga, Takemichi adalah kapten divisi yang harus dilindungi dengan sekuat tenaga. Mereka bertiga sangat bangga menjadi anggota Toman divisi pertama, dan mereka tidak akan meninggalkan temannya kesusahan begitu saja. 4 sekawan ini akhirnya mengerahkan segenap kekuatan untuk menghadapi preman Tenjiku. Sayangnya semua usaha mereka nampak sia-sia karena pasukan Tenjiku terus datang tanpa henti. Akun dan Makoto telah mencapai batasnya. Yamagishi malah tidak bisa bangun dari tempatnya tersungkur. Takemichi sendiri sudah ngos-ngosan. Di dalam hatinya dia lantas bertanya-tanya, siapakah yang mengendalikan geng Tenjiku yang sebenarnya? Apalagi dia tidak pernah mendengar nama geng tersebut di masa depan ataupun di masa lalu. Saat itu muncullah seorang lelaki yang membuat Takemichi sangat terkejut dan kehabisan kata. Tentu saja lelaki tersebut adalah Kisaki Teta, yang saat ini menggunakan seragam merah geng Tenjiku. Takemichi kembali terkejut ketika Kisaki menyapanya dengan sebutan pahlawan. Dia pun mengingat tentang insiden kelam di masa depan, di mana Kisaki menodongnya dengan pistol setelah membunuh Chifuyu. Dengan tatapan tajam, Kisaki akan memulai sejarah insiden Kanto yang begitu kelam.